Hari ini Igi Sujana dengan tim advokat bersama alumni Sebakat dan prinsipal klien Pak Igi, mewakili Pak Gempur, juga tim teman-teman, ada Faisal, ada Leo, ya. Nanti kita tahu mau ikut nggak? Silakan, bapaknya aja. Ya, jadi insya Allah sudah ke kantor BPN dan sudah masukin surat. Mana tanda terimanya? Supaya jelas. Ternyata Nusron, sahabat saya, terlalu prosedural juga, harus bersurat. Kalau logika administrasi, dengan datangnya ini lebih tinggi dari surat. Kenapa harus pakai surat? Tapi setelah kita masih rakyat, dia pejabat, dulu mah teman kita, tapi ya begitulah pejabat ternyata nggak kenal temen. Sudah, ini kita udah masukin surat, ya. Pengen ketemu, nggak bisa, harus ikuti prosedur. Sudah, poin pentingnya ada dua. Yang pertama, kawan kita ini Podomoro, dan kasus ini sudah kurang lebih 50 tahun, cukup lama. Tapi secara ilmu hukum tidak kadaluarsa, ya, karena ada unsur pidana yang dulu tersembunyi, tak diketahui. Kalau bahasa barunya mafhum, ada bukti baru. Nah, oleh karena itu kesalahan fatalnya dari Podomoro adalah mengklaim tanah 11.000 meter persegi di daerah Sunter yang sudah dibangun dengan perumahan mewah tanpa ada surat-surat yang mendukungnya. Seperti apa? Antara lain giring. Detailnya saya minta Pak Wibi cerita, kurangnya apa aja, silakan. Ini tanah kakek saya di Sunter itu Girik C142. Sampai hari ini kelurahan menyatakan tidak ada catatan peralihan hak. Artinya tanah saya atau tanah kami, keluarga kami belum pernah dialihkan ke orang lain. Begitu pula pajak menjawab. Sampai hari ini masih tercatat pajaknya atas nama Pak Wagiman. Tidak ada juga peralihan hak. Nah, dari pajak itu bisa menunjuk bahwa lokasi tanahnya ada di Sunter, ada petanya jelas. Nah, jadi ini yang saya mau pertanyakan, bagaimana mereka bisa terbit HGB tanpa ada peralihan hak? Nah, ini kan perlu. selain itu, selain peralihan hak, ada lagi yang mendasar. Yang mendasar sampai hari ini tanah kami diserobot tanpa izin dan diperjualbelikan ke pihak lain. Dan pihak kami pernah dipenjara gitu. Oh. Mereka malah menuduh kami sebagai pemalsu surat dan dipenjara. Nah, ini coba kita angkat lagi kasusnya melalui Pak Igi Sujana, profesor kita nih. Bagaimana pandangan hukumnya? Yang kedua dari versi saya, yang mendasar adalah kita sudah menyurati BPN Sudah 10 bulan lalu. Dijawab oleh BPN Jakarta Utara, ya. Ingat ya, BPN Jakarta Utara, kepala dinasnya siapa, kepala BPN Jakarta Utara siapa. Perhatian, Anda sudah kena dalam pengertian pasal 421 KUHP. Nah, kalau saya sekarang ke menteri juga cuek, menteri kena juga. Pasal 421 adalah penyalahgunaan wewenang, ya, dari seorang pejabat memerintahkan sesuatu dan atau membiarkan sesuatu, dipidana 2 tahun 8 bulan. Nusron, kita teman, kita mau baik-baik, ente nggak terima. Ya, nanti lihat, kita pakai hukum. Kalau hukum nggak jalan, kita punya kekuatan rakyat. Karena ini tanah rakyat yang sudah dizolimi. Dijawab oleh BPN Jakarta Utara, kita suruh lengkapi gitu. Kita pikir ada harapan. Sudah kita lengkapi, enggak dijawab juga. Nanti kan kurang ajar gitu. 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Kalau dari yang pertama 10 bulan.
Kita jawab, udah lengkapi, dihitung 6 bulan dari yang pernah kita jawab sampai sekarang nggak dijawab. Maka kita datang ke menteri. Nah, kalau menteri juga cuek aja, wah ini sangat menista kedaulatan rakyat. Bahkan terjadi pembiaran sesuatu. Ya, dalam hal ini penyalahgunaan wewenang. Diduga ada suap baik ke pihak terkait termasuk aparat, karena diketahui masa Podomoro menyurati untuk kepada BPN bahkan kepolisian ya, suruh klien saya diperiksa. Urusan kok klien saya diperiksa, itu kan Intervensi. bukan intervensi lagi, menyimpang. Iya. Kalau intervensi benar sih nggak masalah, namanya intervensi. Tapi kalau menyimpang, menyalahi wewenang, tidak berhak. Untuk itu kenapa meminta bantuan aparat suruh memeriksa identitas dan lain sebagainya? Nah, itu pun kurang ajar. Kan dia tinggal tunjukkan dong kalau punya yang asli kaitannya dengan surat-surat, dan tadi sudah terjadi peralihan hak, kita juga nggak memaksa dong. Kita nggak tahu diri namanya. Tapi sampai detik ini nggak ada, gitu. Nggak ada, Nusron perhatiin ya, nggak ada. Jadi yang kepala BPN Jakarta Utara ini jangan main-main, jangan main-main sama rakyat. Rakyat ini di negeri ini berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 atau 3 di Undang-Undang Dasar 45. Jadi oleh karena itu, saya sebagai advokat, dua hal ini, Nusron dengan hormat, tolong perhatikan. Kalau enggak, saya minta video ini sampai ke Prabowo, presiden kita yang membela rakyat. Rakyat Palestina jadi bela, apa rakyat sendiri gitu loh. Itu logika sederhana aja. Kalau Palestina dibela, rakyat sendiri enggak ya omon-omon juga. Jadi, deh. Ada tambahan? Cukup? Sekira demikian. Terima kasih. Semoga jadi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.